pemirsa, kembali lagi di Lensa News Jernihnya Nyata yang senantiasa tayang di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Ica Prilia Rahab, dan saya, Andini Ramadhani Nasution, yang akan membawakan berita-berita terbaru, teraktual, dan terpercaya. Saksikan selengkapnya. SMK Negeri 1 Percetuan sedang mengadakan acara Maulid Nabi yang ke-1444 yang diadakan di Aula Utama SMK Negeri 1 Percetuan. Acara ini juga ada beberapa pertunjukan untuk ikut memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari kiamat dengan peringatan Maulid Nabi 1444 Hijriah ini, maka apa yang kita harapkan sesuai dengan visi dan misi Satuan Pendidikan, sesuai berikanlah keberkahan, kemuliaan dari kegiatan, dari majelis yang kami adakan, laksanakan pada hari ini, doa ya Allah. Jadikanlah majelis yang mulia ini kami hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Maulid Nabi tahun ini dibarengi dengan cabang dinas Lubuk Pakam. Juga ada beberapa sekolah lain yang juga diundang untuk ikut meramaikan acara tersebut. Inilah tanggapan warga SMK Negeri 1 Percetuan mengenai Maulid Nabi tahun ini yang diadakan bersama cabang dinas Lubuk Pakam. SMK Negeri 1 Percetuan sedang mengadakan acara Maulid Nabi yang ke-1442 Hijriah yang diadakan di Aula Utama SMK Negeri 1 Percetuan, yang dimana Maulid Nabi adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah di Kota Mekah. Ada beberapa pertunjukan yang diadakan di acara tersebut. Bukan hanya pertunjukan, tetapi di Maulid Nabi kali ini cabang dinas Lubuk Pakam berkolaborasi dengan sekolah SMK Negeri 1 Percetuan. Pada Maulid Nabi kali ini banyak dihadiri oleh kepala-kepala sekolah dari berbagai sekolah. Gimana tanggapan Bapak mengenai Maulid Nabi yang dilakukan secara bersama-sama dengan cabang dinas Lubuk Pakam SMK Negeri 1 Percetuan? Ya, memang selaku mewakili guru pada SMK Negeri 1 Percetuan, kami merasa berbahagia dan sangat bangga di mana kegiatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada tahun ini digandeng ataupun dibarengkan secara bersama-sama dengan kegiatan Maulid Nabi antara SMK Negeri 1 Percetuan terhadap kegiatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh yang terhormat Kepala Cabang Dinas Lubuk Pakam, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu rasa bangga ini rasanya ketika selama ini kita mengadakan secara mandiri di sekolah dan kemudian kita bisa berbarengan dengan cabang dinas pendidikan Lubuk Pakam, tentu ini akan menambah satu paradigma baru, yaitu bahwa di sana dihadiri oleh para pejabat-pejabat yang antara lain kepala cabang dinas, kemudian seluruh kepala sekolah secabang dinas Lubuk Pakam. Tidak hanya itu, tetapi peserta didik lain selain SMK Negeri 1 Percetuan juga turut hadir, tetapi perwakilan dari seluruh
peserta didik dari masing-masing satuan baik SMA maupun SMK secabang dinas Lubuk Pakam. Oleh karena itu lebih terasa gebyarnya, lebih terasa spirit dan semangatnya, sehingga dengan demikian apa-apa yang menjadi substansi daripada kegiatan pelaksanaan Maulid Nabi pada tahun ini itu lebih menggugah secara lebih luas, tidak hanya peserta didik pada tingkat satuan saja, tetapi lebih banyak tingkat satuan pendidikan karena dia tingkatnya secapdis. Kendati pun demikian, para peserta didik SMK Negeri 1 Percusetuan sekalipun tidak bisa turut hadir semuanya, akan tetapi perwakilan kelas sudah kita undang, kemudian perwakilan dari pengurus OSIS serta organisasi. Namun seluruh guru agama Islam yang mengajar di SMK Negeri 1 Percusetuan itu turut hadir bersama-sama di sana. Dengan demikian dapat saya simpulkan secara pribadi bahwa kegiatan ini sangat positif dan sangat baik karena sifatnya lebih gebyar. Demikian. Oke, terima kasih Bapak. Ya, baik. Bukan hanya itu yang mengisi acara Maulid Nabi kali ini, yaitu dari luar sekolah SMK Negeri 1 Percusetuan. Namun, SMK Negeri 1 Percusetuan juga menunjukkan pertunjukan. Pada acara Maulid Nabi kali ini, orang tua murid juga diundang untuk menghadiri acara Maulid Nabi pada tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati kalian, rata sampai kalian mampus. Apa sih? Itu kakinya sepatunya nggak boleh nempel-nempel di dinding. Apa rupanya? Ya emang nggak tahu ya, di sekolah kita ada peraturan nggak boleh merusak fasilitas sekolah. Nanti bisa kena sanksi loh. Gara-gara kau mati nih kan? Boleh. Dia bisa kena sanksi. Halo teman-teman, itu tadi adalah contoh video yang tidak patut untuk dicontoh. Bagi teman-teman, dilarang untuk merusak fasilitas sekolah karena ada sanksinya loh. Stop bullying yang diadakan di SMK Negeri 1 Percusetuan, yang dimana acara ini membahas tentang penandatanganan deklarasi agen perubahan atau perundungan kekerasan anak yang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 melatar belakangi anti perundungan anak. Program anti perundungan anak yang diadakan di SMK Negeri 1 Percusetuan ini mengajarkan kita untuk menghindari bullying dan kekerasan kepada anak. Acara yang dilaksanakan mulai dari pukul 10 WIB hingga dengan selesai akan disertai dengan penandatanganan deklarasi sebagai agen perubahan anti kekerasan terhadap anak. Acara ini dihadiri oleh yang terhormat yaitu Bapak Muryadi SPD selaku pemateri program anti perundungan anak. Program ini diharapkan agar nantinya setiap sekolah, bahkan para siswa tidak melakukan bullying atau kekerasan terhadap anak. Bukan hanya itu, acara ini juga dihadiri oleh guru-guru SMK Negeri 1 Percusetuan, bahkan perwakilan agen perubahan anti perundungan anak. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang. Bullying terjadi baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Dalam konteks hukum, bullying dimaknai sebagai tindakan kekerasan terhadap seseorang. Secara kasus pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan. Mengingat bahwa bullying bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja,
terutama bullying yang terjadi antar siswa. Dengan ini, sekolah SMK Negeri 1 Percusetuan memberi arahan untuk menghindari supaya tindakan bullying atau perundungan kekerasan tidak terjadi lagi di kalangan anak sekolah maupun di luar sana. Tanya ya Pak, menurut Bapak nih, apakah peranan guru itu penting dalam mengapresiasi anti bullying ini Pak? Ya, sangat penting karena biar bagaimanapun seorang guru itu sebagai pilot projectnya di sekolah. Dia yang menentukan bagaimana proses pembelajaran itu baik atau buruknya. Maka dari hal ini dengan sekolah anti perundungan anak ini, seorang guru mampu untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Untuk langkah kedepannya Pak yang bakal dilakukan itu untuk mensukseskan program anti perundungan anak ini apa ya Pak? Yang bakal kita lanjutkan tindak lanjutnya yang pertama bahwasanya implementasi yang berikutnya kepada semua masing-masing sebagai agen perubahan yang mengikuti kegiatan tadi, dialah yang menjadi agen perubahan di sekolah atau di kelasnya masing-masing. Yang nanti tindak lanjutnya akan dibentuk yang namanya adalah program atau struktur bagan pengurus sekolah anti perundungan atau kelas anti perundungan dengan ada koordinator wali kelas, ketua sekretaris dan bendahara, dan ada bagian-bagiannya siapa yang menangani anti perundungan sosial, anti perundungan verbal, anti perundungan fisik, dan anti perundungan cyber. Itu dia. Oh ya Kak, gimana nih tanggapan Kakak selaku Ketua ASIS SMK Negeri 1 Percusetuan dan selaku agen perubahan tentang program perundungan anti kekerasan anak ini? Pastinya tadi sangat excited banget bisa diundang di workshop anti perundungan. Nah, dari workshop tersebut saya jadi dapat banyak ilmu nih terkait perundungan. Tadi jadi lebih paham terkait perundungan fisik, verbal, sosial, dan dari media sosial. Nah, harapannya juga tadi bagi saya dan teman-teman lainnya yang udah diundang bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu tadi tuh di kelas dulu masing-masing. Nah, setelah itu bisa di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan lainnya. Sehingga ilmu-ilmu yang disampaikan tadi itu nggak hanya berhenti di kita aja sebagai yang diundang, tapi juga bisa kita suarakan ke yang lain gitu. Kota Medan punya jejak rekam sejarah yang panjang. Salah satunya bangunan-bangunan sejarah sisa peninggalan penjajahan zaman Belanda.
Beberapa gedung-gedung tersebut masih berdiri kokoh hingga sekarang. Zhang Fei adalah seorang pengusaha yang berasal dari Tiongkok dan sukses membangun bisnis besar dalam bidang perkebunan di Sumatera Utara. Pada tahun 1911, Zhang Fei diangkat sebagai Kapitan Tionghoa untuk memimpin komunitas Tionghoa di Medan. Kerjaan bisnisnya meliput perkebunan, pabrik minyak kelapa sawit, pabrik gula, bank, dan perusahaan kereta api. Sungguh tidak diragukan lagi, Zhang Fei ini patut menjadi sejarah yang harus dilestarikan. Di Medan juga terdapat Menara Air Tirtanadi. Menara ini merupakan salah satu ikon di kota Medan. Bangunan ini didirikan pada tahun 1908 oleh pemerintahan Belanda sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat Medan. Bukan hanya itu, di Medan juga ada Istana Maimun. Istana Maimun ini mulai dibangun pada tanggal 26 Agustus 1888 saat kepemimpinan Sultan Mahmud al-Rashid. Bangunan Istana Maimun selesai dikerjakan 3 tahun setelahnya. Istana Maimun ini kemudian diresmikan pada tanggal 18 Mei 1891. Di Medan juga terdapat masjid kokoh yang berdiri hingga saat ini. Padahal pembangunannya dimulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud al-Rashid Perkasa Alam yang telah berusia 113 tahun. Awalnya masjid ini menyatu dengan kompleks Istana Maimun. Kini kedua bangunan tampak terpisah walaupun berdekatan. Bentuk bangunannya sangat unik. Masjid ini menggunakan perpaduan gaya arsitektur Timur Tengah, India, dan Spanyol. Masjid itu adalah Masjid Raya Al-Maksum. Bangunan bersejarah yang masih kokoh salah satunya adalah Warren House. Bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Medan. Bangunan peninggalan era kolonial yang masih eksis hingga sekarang ini. Warren House. Konon katanya Warren House adalah salah satu supermarket tertua. Bangunan ini masih kokoh berdiri di Jalan Ahmad Yani, Kota Medan. Dua tugu di bagian depan masih menjulang menantang ke arah jalan meskipun di beberapa bagian sudah mulai kopak-kaping. Bahkan di dalam bangunan sudah banyak bagian yang dirobohkan. Warga Kota Medan menyebutnya Warren House. Konon itu adalah salah satu bangunan peninggalan era kolonial yang masih eksis hingga kini, walaupun kondisinya memprihatinkan. Belakangan ini pemberitaan soal Warren House menghangat. Bangunan itu dibersihkan oleh Pemko Medan. Pemko berencana menjadikan cagar budaya, namun di sisi lain ada juga yang mengklaim sebagai ahli waris dan memiliki bukti kepemilikan bangunan sudah berumur 103 tahun. Meskipun jadul, Warren House sudah memakai teknologi anti serangga dari kaca-kaca keramik yang menempel di tiap jendela. Namun kaca itu kini sirna. Setelah rampung dibangun, Warren House diresmikan pada tahun 1919. Peresmian dilakukan oleh Daniel Baron, yang pada saat itu adalah wali kota Medan. Artinya saat ini Warren House sudah berusia 103 tahun. Warren House dulunya menjual berbagai macam barang, mulai dari makanan, minuman, hingga barang-barang elektronik. Warren House jadi awal perkembangan ekonomi modern kota Medan. Statusnya sebagai supermarket pertama, Warren House menandai perkembangan perekonomian era modern di kota Medan. Lokasi yang dekat dengan jalur perdagangan juga semakin menguatkan. Ahli sejarah berharap bangunan itu dipertahankan bentuknya karena sebagai salah satu ikon di kota Medan. Killing spree. Mega kill. Unstoppable. Monster kill. Godlike. Apa
ini bang. Maju kali bang lempar. Gak kau tengok sampai nih. Masalahnya sama abang apa? Kau lawan kau. Kau nggak tahu penyebab banjir di Indonesia ini apa? Nih salah satunya sampah. Sampah ini bisa dapat didaur ulang dan bisa buat kerajinan-kerajinan dan menghasilkan uang. Kau tengok ini. Jangan sedih aja. Nah, ini teman-teman. Jadi sampah ini bisa dapat didaur ulang dan bisa menghasilkan uang. Salam. Jaga. Sumatera Utara, khususnya Medan, sudah tidak asing lagi akan banyaknya jenis kuliner yang tersaji. Seperti kuliner yang satu ini juga tidak kalah ramainya dan banyaknya pengunjung. Kuliner yang bernama mie.com yang berada di Jalan Tuasan, Kota Medan. Menu yang disajikan juga tidak kalah macamnya. Dengan harga yang terjangkau, kalian sudah bisa mendapatkan makanan yang enak dan lezat. Berita tadi sekaligus berita penghujung acara ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri, sampai jumpa. Nah, makanannya udah datang nih. Langsung aja kita icip-icip yuk.